Atau supaya lebih mudah memahaminya untuk menghitung luas ya, atau probabilitas dari min zeta hingga ke plus zeta hingga, ya tadi kan hasilnya 1. Atau untuk bisa lebih mudah memahaminya, itu bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Jadi yang pertama, cari dulu probabilitas ya. Ini cara lain ya. Oke, cara lain. Cari dulu probabilitas ya, cari probabilitas dari min zeta hingga ke Z0. Nah, gitu kan. Dari min zeta hingga ke Z0, lihat grafik ini ya, kurva ini ya. Itu kan tahu berapa kan? 0,50 begitu kan. Kemudian yang kedua, cari probabilitas ya, atau luas dari P Z0 ke ya, ke plus zeta hingga. Ini kan hasilnya juga 0,50. Sehingga kalau dijumlahkan ini menjadi 1,00. Inilah luas atau probabilitas dari min zeta hingga ya. Dari min zeta hingga sampai dengan plus zeta hingga. Gitu ya. Itu cara yang kedua supaya paham. Kalau ini kan langsung ya, 1. Dari mana? Karena ada 2 bagian. Dari min zeta hingga ke Z0 itu 0,5. Dari Z0 ke plus zeta hingga itu adalah 0,5. Sehingga hasilnya 1. Gitu ya. Baik, contoh yang keempat. Ini kan tadi ketiga ya. Sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat, misalnya ya. Contoh yang keempat, ini supaya hurufnya sama, saya copy yang ini. Ya. Oke. Contoh yang keempat. Oke. Ya, ini contoh yang keempat. Nah, tentukan luas kurva normal ya. Tentukan luas kurva normal. Oke. Misalnya sekarang dari Z0 sampai misalnya Z 1,2 misalnya. Itu kan ya. 1,2. Nah, kita lihat sekali lagi ya, ini tabel ada di sheet kedua ini. Nah, saya ulangi ya. Tentukan luas kurva normal dari Z0 ke dari Z0 sampai ya, sampai Z1,2. Maka kita buat dulu tabelnya supaya paham ya, supaya mudah nanti memahaminya. Nanti kalau sudah lancar tanpa membuat tabel kurva normal, tanpa membuat grafik kurva normal juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi dengan menggambarkan ini akan memudahkan Anda nanti dalam melihat luas supaya tidak salah begitu kan ya. Nah, secara kasar maka misalnya kita buat gambar seperti ini. Oke, seperti kemarin. Iya. Oke, kita buat gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah Z0, kemudian ini ditanya sampai dengan Z,2. Misalkan ini bebas ya, misalkan Z, karena itu positif maka Z,2, Z1,2 itu di sini. Maka yang kita cari adalah luas dari sini ke sini. Nah, gitu. Ya. Oke, sorry, ini
kurva normal dari Z0 sampai 1, ini 22 desimal ya, sampai misalnya 1,24 misalnya gitu ya, sampai 1,24. Kan ini 2 desimal ya, 2 desimal. Oke, saya ulangi soalnya. Tentukan luas kurva normal dari Z0 sampai Z1,24. Nah, maka gambarnya berarti Anda mencari luas ini kan? Luas ini yang akan kita cari. Berapakah luasnya? Atau dengan kata lain, berapa probabilitasnya? Kan begitu. Ya. Nah, maka untuk kasus seperti ini, kalau tadi yang ketiga ini bisa langsung 0,5 karena langsung setengahnya ini kan berbentuk bel ya. Bel itu kan kiri kanan sama ya. Nah, tapi ini Z1,24 ya. Z1,24. Ini sorry, ini Z1,24. Saya ulangi, ini 1,24 ya. Iya. Nah, maka seperti apa? Nah, ini kita tidak bisa mengkira-kira ya, mengira-ngira. Maka lihatlah tabel 1,24. Nah, caranya bagaimana? Nah, berarti Anda lihat 1,2, di mana 1,2 ini kan? 1,2. 4-nya lihat kolom ini kolom 4, berarti kan? Berarti tarik ke sini, berarti di mana nih? Nah, berarti ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini. Mudah-mudahan nggak salah lihat nih ya. Tolong nanti kalau salah dikoreksi. 0,3925. Oke. Berarti 0,3925. Berarti probabilitas dari Z0 sampai Z1,24 sama dengan 0, aduh lupa tadi berapa? 3925 ya. 0,3925. Inilah jawabannya. Atau kalau mau pakai 2 desimal berarti 0,39. Kalau persen berarti 39% luasnya dari satu keseluruhan dari 100%. Begitu ya. Ini kalau dijawab 4 desimal, ini kalau jawab 2 desimal, ini kalau dijawabnya pakai persen karena probabilitas bisa persen, bisa pakai desimal. Kan begitu. Ya. Yang keempat, sekarang yang kelima. Bagaimana kalau misalnya Z-nya negatif? Sebetulnya sama saja ya. Nah, misalnya sekarang yang kelima, ya. Ctrl Z, sorry. Yang kelima, ini sengaja saya ilustrasinya berurut supaya Anda gampang memahaminya. Maka di sini yang contoh yang kelima, ya. Bagaimana kalau misalnya negatif ya? Kalau misalnya negatif. Jadi di sini tentukan luas kurva normal dari Z0 sampai misalnya ya, sampai misalnya Z-nya negatif misalnya berapa? 2,12 misalnya gitu ya. Nah, ini negatif nih, lihat. Jangan salah ya, ini negatif. Negatif ya, supaya tidak ini negatifnya saya pakai kurung. Ya. Tidak salah lihat. Nah, begitu. Ulangi, tentukan luas kurva normal dari Z0 sampai Z min 2,12. Nah, karena ini negatif, kita coba lihat gambarnya ya. Kita buat secara kasar grafiknya. Oke. Sini. Oke, ini adalah Z0. Nah, kira-kira saja berarti ini min. Ini min berapa? Berarti ini min 2,12. Kan begitu. Berarti Anda mencari luas yang ini kan? Mencari luas yang ini. Berapakah luasnya atau berapakah probabilitasnya? Kan begitu. Nah, maka sekali lagi ini kita tinggal buat melihat tabel saja ya. Berarti kita mencari probabilitas dari Z0 sampai dengan Z min 2,12. Kan begitu. Berapakah itu? Maka lihat tabelnya. Ingat ya, min 2,2. Anda abaikan negatifnya ya. Anda abaikan negatifnya karena luasnya tidak negatif. Berarti tetap saja kita melihat positif 2,12. Lihat.
2,1 berarti ini kan 2,1. Oke, lihat ke atas ya, lihat ke atas. Ini 2. Berarti tarik ke bawah ke sini sampai dengan 2,12. Berarti kenanya di sini ya. Kenanya di sini kan? Ini 0,4830. Ya. 0,4830 atau kalau 2 desima 0,48. Kalau mau pakai persen 48%. Gitu. Ya, jadi ketika negatif maka tetap dikerjakannya positif. Ya. Jadi lihat di tabel itu tidak ada ini ya, tidak ada negatif. Jadi tetap dibacanya positif. Karena ini hanya untuk mempermudah saja. Jadi sebetulnya kalaupun negatif maka cara mencarinya sama seperti yang tadi positif seperti itu. Baik, sekarang yang ke-6 ya. Yang ke-6, misalkan kita variasikan lagi ya. Yang ke-6 ya, misalnya tentukan luas kurva normal. Sekarang bagaimana kalau tidak mulai dari Z0 terus gitu ya. Tadi kita contohnya kan dari Z0 terus. Bagaimana kalau dimulainya bukan dari Z0. Misalnya dari Z misalnya ya 0,56 misalnya ya sampai Z ya, sampai Z misalnya berapa? 2,23. Oke, berapa saja ya? Bisa sebetulnya 6. Nah, gitu ya. Sorry. 6. Nomor 6. Saya perbesar dulu supaya enak dilihatnya ya. Oke. Kita lihat. Nah, seperti ini ya, kita bisa pakai bantu tabel kurva. Ini apa? Grafik kurva normal tadi ya. Oke, supaya gampang kita buat. Karena dengan membuat grafik ini nanti akan mempermudah memahaminya dalam melihat tabel. Lihat, dari Z 0,56. Misalnya Z ini kan 0, ini Z0 kan. Ini misalnya 0, berapa tadi? 56. Nah, yang ini kan pasti ke kanan, ini kan positif ya. Ini 2,23. Berarti yang Anda cari ini. Nah, gitu kan? Berapakah probabilitas ini? Atau berapakah luas yang diarsir ini? Lihat, ini masih ada kan ke sininya ya. Nah, ingat bahwa ini plus Z hingga. Berarti Anda mau mencari ini. Ya. Nah, maka ini tidak bisa langsung ya, karena ada beberapa tahapan. Karena di tabel yang diketahui itu kan dari 0, sementara ini bukan dari 0. Nah, berarti ini ada 2 langkah ya, ada 2 langkah. Langkah yang pertama, kita cari dulu luas dari Z0 sampai dengan 0,56. Nah, berapa? Setelah itu maka cari ya. Oke. Ini dari Z0 sampai 0,56, atau supaya nanti mengurangkannya mudah, maka ini bisa ini dulu ya, dari 0 sampai 2,23. Tadi mau seperti itu juga boleh, hanya nanti supaya dikurangkannya tidak terbalik. Ini berapa? Terus cari dari Z0 sampai dengan 0,56. Begitu. Berapa? Ya. Bolak-balik juga boleh, cuma nanti saya khawatir Anda mengurangkannya salah. Nah, seperti apa ini? Berarti saya ulangi. Kenapa ini tidak bisa langsung dicari saja luas ini? Tidak bisa, karena di tabel kurva normal mulainya dari 0. Berarti pertama harus cari dulu dari Z0 sampai 2,23. Yang kedua cari dari 0 sampai 0,56.
baru kemudian dikurangkan. Maka ini luas ini kan, begitu ya logikanya. Itulah kenapa dibuat gambar kurva normal ini supaya mempermudah pemahamannya tentang luas itu, ya, tentang mencari luas. Baik, sekarang lihat tabel 2,23. Ya, 2,23. Berarti ini 2,2, ini 3-nya mana 3 ya? 3 berarti yang ini ya. Ini 3. 2,23. Ulangi. Ini 3 ini ya. Set, ini supaya tidak salah, ambil ke bawah terus sampai 2,23. Ini 2,23 mana ini kan? 2,23-nya ini berarti kita tarik sini, jangan salah. Nah, berarti ini ya. Ternyata ini berapa nih? 0,4991. Ya, kembali ke yang tadi. Ingat 0,4991. 0,4991. Kalau saya salah melihat, tolong nanti dikoreksi ya. Oke. 0,4991. Udah trouble nih. Oke. 0,4991. Nah, gitu kan? Sekarang yang kedua, 0,56. Berarti Anda cari di sini 0,5 dan 6-nya yang mana? Nah, saya kasih ini 6 ke sini 0,56. Ini ya. Set. Berarti ini kan 0,2123. 0,2123. 0,2123. Nah, maka ini dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena mencari yang diarsir ini kan. Nah, maka berapa nih kalau dikurangkan? Ya. Ini 8 berarti 8 kurangi 2 6. 9 kurangi 1 8. 4 kurangi 2 2. Ini kan? Nah, ini 0,2868, atau kalau mau 2 desimal berarti 0,28. Kan begitu. Ini karena ini 6, maka 28 menjadi 29. Awas, ini 9 atau 29%. Ketika Anda membulatkan dua angka, maka lihat yang ketiga. Karena yang ketiga ini lebih dari 5, mulai 5 dan ke atas, maka yang ini berubah menjadi 9. Ya. Oke, 29. Nah, maka ketemulah berarti luas daerah ini adalah 29%-nya. Ya. Oke, yang 29 ini adalah merupakan jawaban dari probabilitas apa tadi? Z 0,56 ya. Z 0,56 sampai berapa tadi? Z 2,23. 2,23. Ya, inilah jawabannya. Begitu. Ya. Oke, yang kalau misalnya negatif, ini kan sama saja ya. Misalnya ya, negatif 0,56 dan negatif 2, digambarkannya sama, cuma ke kiri. Mencarinya juga sama, tidak ada negatifnya ya. Langsung aja dianggap positif. Nah, itu cara menentukan probabilitas atau luas kurva normal. Nah, sekarang bagaimana kalau ada dimulai dari negatif sampai dengan positif ya? Ini contoh yang terakhir. Oke, contoh yang terakhir. Misalnya ya, yang contoh keberapa nih? Ketujuh ya. Contoh yang ketujuh. Ini ada satu lagi nih contohnya. Sebelum nanti ke kasus ya. Yang ketujuh misalnya tentukan luas kurva normal dari Z. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif? Dari Z misalnya ya negatif misalnya 1,54 gitu kan, negatif 1, sampai Z. Nah, sekarang positif misalnya berapa?
2,72 misalnya. Lihat ya, ini negatif, ini positif. Ini bagaimana? Nah, maka supaya paham, sekali lagi gambar grafik normal ini sangat membantu ya. Nah, saya buatkan di sini sama, itu kan? Set, ini adalah 0. Lihat, min 1,54. Misalnya di sini, ini min 1,54. Ya, 1,54. Ini 2,272, berarti di sini. Ini plus ya, plus 2,72. Lihat, ini min 1,54, ini plus 2,72. Berarti kita mencari luas ini ya. Oh, begitu. Berarti ini luas kan? Nah, luas dari mulai min sampai plus di sini. Berapakah luas ini atau probabilitasnya berapa? Ya kan? Nah, maka Anda harus menghitung luas ini. Berarti ada dua cara lagi. Pertama, mencari probabilitas dari Z0 ke, boleh min dulu ya. Min 1,54 berapa? Yang kedua, cari dari Z0 ke positif 2,72. Nah, karena ini kan luasnya kan, berarti luas ini ditambah luas ini. Nanti kan tinggal ditambahkan ya. Nah, kita cari di tabel min 1,54. Di tabel tidak ada min ya, karena asumsinya tentu aja positif. 1,54. Ini 1,5, tarik ke sini, 4-nya mana? Ini ya. Oke, jangan salah nih. 1,54 tarik ke sini. Nah, ini 4 ya. Oke, yang ini ya. Jangan salah. Berarti yang ini. 0,4382. 0,4382. Gitu ya. Sekarang cari dari Z0 ke 2,72. Berarti 2,72. Aduh, mohon maaf ini berisik ya. Karena ini siang hari, ini biasa tetangga. 2,72. Baik, 2,72 ya, 2,72 berarti ini ke sini 2,72, duanya ini ya. Ini 2 kan ya, coba lihat ke atas. Iya, 2. Berarti 2,72 hasilnya yang ini. Nah, berapa nih? 0,4967 ya, 0,4967. Baik, 0,4967. Nah, kalau ini karena gambarnya seperti ini, berarti ini bukan dikurangkan, ini ditambahkan. Inilah luasnya, kan begitu. Maka ini 9, 8 tambah 6, 14, 5 tambah 4, 9, ini 0. Ulangi, 9, 8 tambah 6, 14, 1. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 9, 13. Ini 5 tambah 6. Inilah hasilnya. Ya. Kalau 2 desimal berarti 0,93 atau 93%. Ini apa nih? Ini luas probabilitas ya. Dari min 1,54 ke plus 2,72. Inilah hasilnya. Nah, itulah ya para mahasiswa bagaimana menentukan luas kurva normal yang Z-nya sudah diketahui. Ini variasi-variasi contoh ini ya, sengaja supaya nanti Anda bisa menentukan probabilitas ya untuk distribusi normal ini secara variatif. Nanti berikutnya kita akan membahas kasus-kasusnya ya. Kalau ini baru menentukan luas kurva atau probabilitas, bagaimana aplikasinya ya dalam kasus-kasus bidang ekonomi misalnya. Nanti kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berisik ini di luar ya.